Hi everyone, I'm Rianri Fadilan Nasution and you are watching Rianri Channel. Oke, halo Miss Devi. Hi Randri, morning. Bentar-bentar ada motor lewat. Allah. Oke, main. Halo Miss Devi, how are you? Hi Mr. Randri. Yeah, I'm great. What about you there? I'm good too. Thank you very much. By the way, where are you now? Yeah, now I'm in my hometown in Situbondo. Yeah, in the east, like Situbondo in the east part of East Java. East Java, still East Java, I guess. Yeah. Near Pare ya, dekat Pare berarti ya. Let's say, iya masih Jawa Timur lah ya, masih seputar Jawa Timur lumayan. Daripada tempatmu kan jauh ya ke Pare. Aduh, kangennya Pare. Oke, Miss Devi, mohon maaf kita ganggu waktunya dulu hari ini ya. Yeah, Kita okay, mau fine. kupas-kupas dulu nih. Ini dengar-dengar Miss Devi sudah, alhamdulillah sudah dinobatkan sebagai awardee of LPDP ya. Sudah Iya, menjadi bahagian keluarga besar dari LPDP, alhamdulillah rabbil alamin. Dan Miss Devi ini sebenarnya alumni dari IAIN loh ya kan, IAIN Kediri gitu, dan alhamdulillah dapat LPDP. Wow gitu ya. Iya, alhamdulillah. Dan menjadi pen-trigger ya untuk jadi pen-trigger untuk kami yang alumni IAIN, STAIN juga ya kan. Jadi tentunya. Sebenarnya semua kita punya kesempatan yang sama ya. Exactly, ya. Tentu di luar tentu di luar sana banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang cukup berpotensi untuk mendapatkan LPDP. Namun mungkin beberapa di antara kita atau banyak mungkin saya pribadi juga masih meraba-raba gimana sih LPDP, terus apa aja sih tahapan-tahapannya, terus bagaimana sih syarat-syarat atau administrasi yang harus kita siapkan, terus tes wawancaranya juga nanti bagaimana. Nah, hari ini kita akan bahas, kalau Miss Devi nggak keberatan kita kupas nih dari Miss Devi nih. Oke, boleh. Silakan Miss Devi, mau mulai dari mana dulu ini ya? Mau mulai dari mungkin dari apa LPDP itu dulu sih. Oke, what a second. So talking about LPDP, jadi ya seperti yang Mr. Yandi bilang ya. Jadi alhamdulillah hari ini, maksudnya bukan hari ini, saat sekarang ada rezeki gitu untuk keterima di LPDP. Dan mungkin untuk sharing ke teman-teman yang lain, sebelum saya sharing mungkin disclaimer dulu, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman semuanya. Jadi based on my own experience. So I just want to suggest you that you cannot like generalize this thing. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nanti mungkin ada beberapa award yang lain yang punya tips dan trik berbeda. Cuma this based on my own kayak gitu ya. Oke, I just want to tell you a little bit about LPDP. Jadi hal pertama yang ingin saya sharing kepada teman-teman semuanya mungkin tentang LPDP. Apa itu LPDP? Dan beberapa dari teman-teman mungkin sudah familiar dengan istilah LPDP ya. Jadi LPDP itu kepanjangan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Salah satu platform terbesar juga ya yang mengurusin tentang keuangan di Indonesia. Dan sebelum saya sharing juga terkait LPDP, saya ingin memberitahukan, jadi kemarin ketika saya mau apply, terdapat 3 universitas yang saya pilih, dan kebetulan semuanya itu di luar negeri dan letaknya di Australia semua. Kenapa pilih Australia? Mungkin karena saya cewek ya, dan yang paling deket. Tapi di luar negara, maksudnya negara lain pun juga bagus-bagus, tapi kan it depends on your preference terkait ya universitas sendiri atau mungkin nanti jurusannya kayak gitu. Kebetulan ada 3 universitas. Jadi yang pertama Monash University, yang kedua The University of Sydney, dan yang ketiga UNSW, itu di Sydney juga. Dan jurusannya kebanyakan TESOL juga yang saya pilih, dan di Sydney yang saya pilih itu ada 1 di Master of Education. Tapi insya Allah yang akan saya pilih di Monash kayak gitu, karena tendensi untuk TESOL-nya for me myself, I think it's better kayak gitu. Well, itu tentang universitas saya. Setelah itu saya akan menjelaskan mungkin apa sih itu LPDP gitu ya. This one, jadi LPDP itu kan suatu lembaga yang dibawahi oleh Kementerian Keuangan, dan tujuannya memberikan beasiswa kepada kita para anak muda dan juga para ya let's say rakyatnya lah ya,
Itu untuk mencari calon pemimpin masa depan Indonesia, dan terdapat banyak juga sih program dari LPDP di sini yang mana tugasnya kayak gitu kan dari LPDP sendiri. Ya, yang pertama untuk apa ya, memprovide beasiswa pendidikan Indonesia, terus juga untuk riset pembangunan Indonesia dan juga pengelola dana di situ. Nah, di situ LPDP ya secara umum. Dan terkait visi misi dari LPDP ini saya ambilkan sedikit, dan mungkin teman-teman nanti bisa visit website LPDP-nya langsung ya. Jadi nanti untuk sekilas aja tentang visi dan misinya. Jadi visinya di situ untuk apa ya, menjadi pengelola dana terbaik di tingkat regional dan mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Dan untuk misinya nanti mungkin teman-teman bisa dibaca sendiri di situ. Ada beberapa di situ ya. Saya akan langsung to the point kepada ya ini terkait linknya. Nanti link yang bisa teman-teman reach out untuk mendapatkan informasi seputar LPDP itu sendiri. Oke, the next one maybe akan saya jelaskan beasiswa LPDP yang kemarin saya lalui ya. Jadi ada beberapa jenis jalur kayak gitu ya. Ada jalur umum, ada jalur afirmasi dan targeted group. Kebetulan saya sendiri di situ kemarin masuk ke dalam jalur afirmasi, dan afirmasi sendiri kan banyak bagiannya. Jadi ada yang daerah tertinggal, alumni bidik misi, prasejahtera, berprestasi, santri, sampai dengan Indonesia Timur. Dan saya kemarin melalui jalur afirmasi yang prasejahtera berprestasi. Secara kan, let's say orang tua saya petani gitu kan ya, dan ya yang memungkinkan di situ, yang memungkinkan adalah prasejahtera berprestasi. Tapi teman-teman bisa memilih jalur sesuai dengan kriteria tersendiri ya. Jadi kalau misalkan afirmasi yang alumni santri boleh santri, kalau misalkan pernah keterima di bidik misi boleh pakai alumni bidik misi, dan let's say persyaratan di afirmasi itu lebih mudah daripada yang umum kayak gitu ya. Dan ya untuk informasi ini pun nanti teman-teman bisa reach out di linknya, karena tiap jalur itu memiliki kriteria yang sedikit berbeda dari yang lainnya kayak gitu. Well, the next one ini kemarin yang juga saya lalui. Jadi ada 3 tahapan. Ini kebetulan di LPDP tahun 2019 ya. Saya kebetulan batch kedua kemarin, dan masih sama dengan batch pertama di 2019. Jadi ada tiga tahapan. Yang pertama berkas atau admin, yang kedua SBK dan wawancara. Kalau yang admin kemarin itu ada di buklet ya teman-teman. Jadi berkasnya itu seputar ya mungkin ijazah, English proficiency semacam TOEFL atau IELTS, dan juga surat keterangan dari kepala desa kalau itu bidik, kalau misalkan beasiswa prasejahtera gitu kan, dan surat bidik misi juga. Nah itu beda-beda ya, sama yang saya bilang tergantung dari jalur yang teman-teman pilih nantinya kayak gitu kan. Dan alhamdulillah ketika berkas admin kemarin memenuhi, artinya saya mencoba untuk memenuhi semua persyaratannya dan disubmit. Ketika sudah disubmit, kemudian alhamdulillah lolos ke tahap kedua yakni SBK gitu ya, substansial semacam tes komputer seperti itu. Dan di dalam tesnya situ ada tiga jenis tes. Yang pertama TPA, tes potensi akademik ya, kalau tidak salah, saya sedikit lupa. Yaitu isinya semacam ya ada tes matematika, terus tes juga personality, dan juga semacam tes sinonim, antonim, dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman juga bisa reach out, ada banyak sekali sumber tentang jenis soal TPA itu sendiri. Kemudian ada masih di SBK, ada soft kompetensi dan waktunya 30 menit. Kemudian ada essay on the spot. Dan kebetulan waktu itu karena saya di Jawa Timur ya, jadi saya mengambilnya untuk SBK-nya itu di Surabaya waktu itu. Nah, kemudian alhamdulillah untuk SBK saya lolos juga, jadi memenuhi skor yang diminta oleh LPDP. Kebetulan kemarin untuk afirmasi bidik misi itu skornya kalau tidak salah 255 ya. 255. Kalau misalkan untuk yang umum beda lagi, sekitar 280 atau 290. Jadi beda-beda. Nah, ketika saya lulus SBK, alhamdulillah wawancara pun di LPDP saya ambilnya di Surabaya karena yang terdekat. Kebetulan waktu itu ketika saya apply, saya masih berdomisili di di Pare ya, sambil juga belajar dan juga ya membantu teman-teman juga belajar kayak gitu. Untuk wawancara kemarin ada 2 jenis wawancara. Yang pertama wawancara akademik, yang mana itu ada 3 jenis pewawancara. Jadi kita sendiri kemudian ditanyakan oleh 3 akademisi kayak gitu ya. Ditanyakan seputar personal
apa personal letternya atau semacam proposal studinya sama rencana studinya kayak gitu. Itu diubek-ubek di sana. Kemudian kalau selesai wawancara satu, kita ke wawancara kenegaraan atau kebangsaan. Dan itu hanya ada satu pewawancara dan itu ditanyakan terkait apa namanya? Terkait kebangsaan, artinya keindonesiaan kita lah dipertanyakan. Nah, itu tahapannya dan alhamdulillah ketiga tahapan ini saya melaluinya dan ya and now alhamdulillah lolos lah ya LPDP. And then the next one ini untuk I just want to share with you just several mistakes yang beberapa dari teman-teman mungkin dilakukan ketika kemarin seleksi kayak gitu ya. Yang pertama kadang overconfidence. Saya tidak mengatakan kalau misalkan PD itu salah, tidak. Kita harus pede memang, tapi overconfidence itu juga tidak terlalu bagus ya. Jadi semua ada porsinya, kita pede tapi pede yang sewajarnya kayak gitu. Pede dalam arti apa? Kita sudah usaha banyak dan of course we have to put the rest to God. Kita sudah usaha, jadi ketika sudah usaha apa ya? Sudah letakkan semuanya terserah Tuhan kayak gitu kan. Cuma yang kadang terlalu di apa ya? Yang kadang beberapa teman-teman saya alami ketika wawancara lancar kayak gitu, lancar banget menjawab semua pertanyaan kayak gitu. Tapi ternyata ya dilalah mereka belum rezeki gitu kan. Nah, makanya di situ ketika sudah kita melewati ke semua tahapan confident tapi biasa kayak gitu. Artinya bismillah aja kayak gitu. Semoga keterima kayak gitu kan ya. Terus yang kedua future plan ngalor ngidul. Maksudnya ngalor ngidul ini kayak kita buat future plan tapi sebelumnya kita nggak terlalu yakin sama future plan kita kayak gitu. Kayak proposal studinya kita masih belum terlalu yakin. Makanya ketika diwawancara di tahap terakhir kadang ditanyakan seputar itu dan jawaban kita kadang masih ragu kayak gitu. Dan itu pasti terlihat jelas ya oleh pewawancara kayak gitu. Apalagi pewawancara akademisnya 3 dan juga di situ ada psikologinya juga. Jadi saya sarankan teman-teman nanti kalau buat apa ya proposal study atau rencana studinya itu harus dibuat terstruktur mungkin dan harus siap kayak gitu. Well prepare lah kayak gitu. Terus lintas jurusan. Lintas jurusan itu sebenarnya tidak salah ya, asalkan ketemu benang merahnya kayak gitu. Kebanyakan teman-teman saya juga ada yang lintas jurusan tapi masih belum terlalu kuat alasannya kayak gitu. Tapi yang teman saya yang lolos juga lintas jurusan ada nggak ada kayak gitu, ada juga. Tapi ya itu, mereka menemukan alasan yang sangat-sangat kuat untuk kenapa alasan mereka mau lintas jurusan. Take for example dari jurusan pertama ekonomi mau ke jurusan komunikasi. Nah, itu kan sangat berbeda dan itu harus apa ya? Alasannya harus jelas kenapa kayak gitu. Kenapa mau lintas jurusan. Jadi misalkan alasannya karena mengalami fenomena baru di kampung saya yang take for example kebutuhannya memang sudah di bidang komunikasi atau di bidang IT kayak gitu, itu bisa di state di situ. Tapi tetap harus arrangement dari idenya nanti harus jelas gitu. And the general tips that I want to share this one is that stay apa ya? Stay calm, bukan stay calm. Jadi kayak ketika udah melalui semua tahapannya mencoba untuk biasa aja. Artinya kita berharap pasti, berdoa pasti, cuma yang saya bilang tadi put the rest to God kayak gitu, let God decide kayak gitu. Yang terpenting kita usaha sudah maksimal dan we do our best kayak gitu. Dan kemudian nanti ketika sudah mau wawancara ataupun mau melalui tiap tahapannya itu baca baik-baik studi plan dan proposal studinya karena mayoritas ini yang akan menjadi penentu kayak gitu. Mayoritas dari pengalaman teman-teman saya juga, jadi yang akan diotak-atik ya seputar itu. Dan persiapan sebaik mungkin untuk tiap tahapannya. Kalau saya modelnya kemarin, jadi fokus sama tiap tahapan. Jadi kalau tahapan berkas, saya fokus dulu melengkapi semua berkas. Kemudian ketika sudah sampai tahapan SBK, saya fokus untuk belajar TPA kayak gitu kan. Jadi tidak dicampur-campur ketika belajar TPA sambil wawancara, tidak. Jadi TPA dulu dimaksimalkan, baru habis itu ketika alhamdulillah lolos di SBK-nya, fokus di wawancara. Jadinya ketika wawancara saya juga belajar mati-matian kemarin. Jadi kayak ada simulasi bagaimana tidak agak membiasakan diri dengan soal wawancara agar tidak nervous kayak gitu. Jadi pertahapan dimaksimalkan. And then the last one, be honest. Be honest to yourself. Kadang ketika wawancara itu ada beberapa pertanyaan yang di luar kendali kita. And if you don't know the questions, just try to be honest to yourself kayak gitu. Kalau misalkan kita ngarang cerita tuh kelihatan dan ya itu porsinya juga nanti takutnya lead to the worst case kayak gitu. Ya mungkin itu aja Mr. Yandri untuk sharingnya ya. Jadi the thing that I want to tell you all here is that
niatkan dulu tujuannya kenapa pengen lanjut kuliah, baik itu di dalam negeri atau di luar negeri, kayak gitu kan. Niatnya, kalau saya untuk menimba ilmu dan upgrade diri terus kayak gitu. Dan nanti kontribusinya kepada organisasi, baik organisasi itu kecil ataupun besar harus ada kayak gitu ya, ada hasrat untuk berkontribusi. And then preparation, pelajari semua jenis seleksinya. Kalau ini kebetulan LPDP, teman-teman harus benar-benar memahami dan jangan malas untuk mencari informasi, jangan malas untuk membaca kriterianya, membaca persyaratannya kayak gitu, jangan malas. Dan persiapkan dokumen-dokumen pentingnya. Kalau misalkan kan LPDP sekarang sudah membuka, jadi dokumen-dokumen penting dipersiapkan seperti ijazah, terus ditranslate mungkin, kayak transkrip terakhir, dan TOEFL, IELTS juga dipersiapkan gitu ya, agar tidak terburu-buru. Pray, of course this is very important ya, jadi berdoa sangat penting, baik itu selama prosesnya atau setelah proses, dan juga banyak ibadahnya, banyak doanya, sama nggak lupa juga orang tua ya, kita harus minta ridho beliau kayak gitu. Dan persistensi yang terakhir, never give up. Jadi sebelum keterima LPDP saya udah banyak gagal, tapi ya never give up kayak gitu, never give up. And be ready to pass or fail. Jadi kalau misalkan gagal kita siap, kalau kalau kita keterima juga siap kayak gitu, sama-sama dua-duanya harus siap. And then don't underestimate yourself. Jadi teman-teman semuanya saya yakin punya potensi, tinggal bagaimana kita mengembangkan potensi itu. Jadi kalau kita sudah berusaha sebaik mungkin, jangan pernah memandang rendah diri teman-teman sendiri kayak gitu. Mungkin itu aja Mr. Yandri untuk sharingnya. Saya banyak ngoceh, sorry ya. Wah, keren kali ini, keren kali Majang gitu. Oke. Dan simpel kali ya, simpel tapi sangat pas kali gitu ya. Lagi tadi common mistakes yang dilakukan oleh banyak orang-orang. Dan dan Debbie sendiri tamat dari IAIN Kediri ya, tahun berapa? Kalau saya 2018 akhir, tapi ijazah itu ya namanya masih, kampus saya masih kemarin transisi ya. Jadi awalnya ketika saya masuk kampus itu STAIN Kediri masih. Cuma alhamdulillah ketika lulus itu transisi perpindahan dari STAIN ke IAIN. Jadi kalau sesi wisudanya sudah di akhir tahun 2018. Cuma ijazah diproses agak lama dan ijazah baru keluar di awal tahun 2019. Jadi ya. Oke. Terus Miss Debbie ada pesan nggak untuk para sekolah kantor, khususnya kita yang alumni IAIN lah dulu katakan, jadi tidak underestimate themselves gitu kan, karena kita suka gitu kan, underestimate diri kita sendiri gitu. Iya. Oke, kalau misalkan pesan untuk teman-teman semuanya ya, ini baik yang IAIN ataupun yang tidak. Jadi yang mungkin teman-teman merasa universitasnya atau kampusnya masih belum sama universitas yang UI atau UGM atau IPB yang tinggi-tinggi misalnya gitu ya. Jadi jangan pernah minder teman-teman. Jadi kita semua punya porsi yang sama untuk berhasil, untuk sukses gitu ya. Jadi yang terpenting adalah kuncinya kita yakin terhadap diri kita sendiri, dan yakin tidak hanya yakin tetapi juga dibuktikan dengan usaha yang keras kayak gitu. Mereka yang kampus besar, mereka terbiasa dengan sistem pembelajaran mungkin yang sudah bagus kayak gitu, dan didorong dengan kemauan mereka yang kuat dan belajarnya yang kuat. Nah, kita tantangannya adalah untuk beberapa teman-teman yang mungkin masih let's say kampusnya masih juga berjuang gitu ya, untuk sama seperti yang lain. Jadi tantangannya adalah, jadi porsi usaha kita harus dilebihkan kayak gitu. Jadi porsi usaha, porsi percaya diri harus dilebihkan, karena we have the same opportunity. Jadi LPDP memberikan kesempatan, atau tidak hanya LPDP, mungkin semua provider beasiswa itu memberikan kesempatan yang sama untuk kita semua kayak gitu. Jadi kalau misalkan itu ada kesempatan, kenapa tidak kita coba? Jadi dimaksimalkan dari kita sendiri. Jadi usaha dilebihkan lagi. Jadi diusahakan untuk tidak sama dengan rata-rata kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin sesuatu lebih, kita harus melakukan hal lebih kayak gitu kan. Kalau misalkan teman kita belajarannya sampai jam 10, kita belajar sampai setengah 11, itu kata Mr. Randy kemarin ya. Saya ulang lagi di sini. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya never give up and always keep trying kayak gitu. Karena ya kita pasti, maksudnya kita punya kesempatan yang sama, dan kita mau kemana nanti kita yang menentukan kayak gitu. Usaha kita yang menentukan kayak gitu. Itu aja mungkin Mr. Yan. Iya. Oke, Miss Debbie kayaknya demikian aja tuh
hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Iya. sama kita. Iya. Aduh, udah di ini tadi ya, udah di apa, di sita waktu yang jam Iya, fine, it's okay. Alhamdulillah. It's okay, Semoga fine. nanti semoga konten ini nanti bermanfaat buat teman-teman yang mau Amin. PDP, juga buat teman-teman yang sudah mulai lucu atau sudah mulai semangatnya mulai kembali ya semangatnya dengan Amin. penjelasan dari Miss Devi, seorang mahasiswi dari yang Kediri yang juga tinggal di kampung, yang kadang-kadang kita kalau ada kelas online kita lagi dulu cari jaringan gitu ya. Iya. Oke. Dev, thank you ya Dev. Yeah, you're welcome. Dimatikan aja apa ya. Okay, wait a second. Okay, that's it ya. Buat semuanya semangat, fighting. Fighting, semangat. Okay,